Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua dan adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, pada kesempatan kali ini setelah kita mempelajari bagaimana cara menginstalisasi software Adobe Premiere Pro, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang pengenalan interface dari Adobe Premiere Pro tersebut atau antar muka dasar dari Adobe Premiere Pro. Oke, langsung saja. Kita buka dulu softwarenya, klik 2 kali. Baik, setelah aplikasi Adobe Premiere Pro-nya terbuka, maka ada pilihan New Project dan Open Project. Kita pilih New Project karena kita akan membuat lembaran baru atau project baru. Kemudian di sini ada name project, kita isi saja interface Adobe Premiere Pro. Kemudian yang lainnya ini biarkan saja, baru oke. Karena saya sudah pernah membuatnya, maka saya yes-kan, tapi kalau yang baru membuat mungkin tidak ada. Baik, jadi inilah antar muka dasar dari Adobe Premiere Pro. Sangat friendly, sangat gampang sebenarnya kalau kita paham. Nah, jadi langsung aja singkat, di sini ada 4 kolom. Nah, di kolom pertama ini namanya Source Project. Di kolom kedua ini namanya Program Monitor atau Output Timeline. Kemudian yang ketiga ini namanya Project. Dan yang keempat ini namanya Timeline. Untuk fungsinya, yang pertama ini di Source Project, ini adalah monitor dari project. Jadi apa yang kita ketik nanti di project ini, kita klik gitu kan, salah satu media yang ada dalam project, itu akan keluar di sini. Nah, yang kedua ini namanya Program Monitor atau Output Timeline. Jadi apa yang dikerjakan timeline yang di sini, ini akan tampil di Program Monitor ini. Kemudian yang ketiga ini namanya project. Project ini tempat media-media disimpan atau tempat media setelah diimpor. Oke. Yang ketiga ini namanya timeline. Timeline ini tempat kita bekerja, tempat kita mengedit, tempat kita menggabungkan, meng-cut segala macam itu di timeline. Nah, untuk pembuktiannya langsung saja. Pertama, impor media. Bagaimana caranya? Caranya itu ketik Ctrl I di keyboard atau dari file kemudian klik impor. Atau langsung saja klik di sini 2 kali, bisa. Dan yang terakhir paling mudah, itu kita cari di folder, kemudian kita seret ke sini. Contohnya di Bandicam ini. Ini Bandicam, kita seret aja langsung ke impor. Ini paling mudah. Setelah itu kita tunggu. Nah, ini kan media ya. Media yang telah kita impor. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, maka media tersebut akan tampil di Source Project. Nah, inilah tadi fungsinya. Fungsi dari Source Project ini adalah menampilkan apa yang ada di dalam project dengan cara mengkliknya, gitu. Nah, ini saja sih sebenarnya fungsi dari si project ini ya. Sama bisa melihat detail dari media. Ini dia detail dari media. Kita bisa lihat dari info. Ini Bandicam namanya. Audionya berapa, videonya berapa, frame rate-nya berapa. Di sini bisa dilihat ya. Oke, balik lagi ke project. Jadi itu aja sih sebenarnya project itu untuk tempat si media diletakkan. Kemudian di source project ini bisa kita cutting bagian video ya. Misalnya nih, saya cuma mau ngambil di bagian waktu 1:58. Nah, jadi kayak mana cara kita ngambil dari waktu 00 ke 1:58 ini? Caranya itu kita ke waktu 00 dulu. Kemudian di sini ada bacaan mark in, ini logonya. Kemudian kita arahkan sampai di 1,58.
1,58 bisa diketik langsung. Nah, kita mau ngambil di 15800. Nah, kita klik markout. Nah, otomatis bagian ini saja yang diambil. Bagian ini saja yang dipotong. Oke. Di sini pun ada kelebihannya, yaitu kita bisa, ini pun bisa screenshot ya, bagian ini aja gitu. Nah, ini nanti kita pelajari. Ini 2. Jadi kita bisa ngambil videonya aja. Kita langsung drag ke timeline. Kita bisa ngambil audionya saja gitu. Nah, ini dia kelebihan dari Adobe Premiere Pro. Dah, oke. Kita hapus dulu. Ini ya, jadi fungsi di source project ini kita bisa meng-cut ya bagian-bagiannya, apa saja mau diambil, audionya kah ataupun musiknya saja kah, itu bisa. Bisa juga screenshot, playback, next play gitu bisa. Nah, selanjutnya kita beralih ke program monitor. Nah, di program monitor ini apa saja yang ditampili di timeline itu akan ditampilkan di program monitor. Kemana? Kayak gini ya. Ini kita drag nih bagian videonya. Nah, ini kan si videonya udah di timeline nih. Nah, apa yang ada di timeline ini itu akan ditampilkan di program monitor atau output monitor timeline di sini. Nah, jadi di program monitor ini apa saja yang bisa kita buat? Ini menunya hampir sama dengan yang ada di source project. Di sini ada mark in, mark out, play, capture. Dan di sini kita bisa atur untuk layar ini. Kadang kan kita kan nggak nampak nih. Ini kecil banget gue. Kita zoom ya kan. Nah, caranya bisa juga menggunakan nih tangannya. Nah, tangan. Geser. Nah, nih bisa digini-ginikan ya. Tangan tuh ada di bawah. Ini kita gedein dulu. Ini pakai tangan. Jadi bisa kita zoom. Nah, bisa kita gerak-gerakkan nih. Ini fungsinya nanti pas kapan? Pas kita masking ya. Hilangkan orang dari background atau backgroundnya dari orang. Oke, kayak gitu ya. Ini kita buat feed aja. Feed itu tampilan awal, tampilan full screen-nya ya. Nah, itulah yang ada di program monitor. Kemudian kita lanjut ke timeline. Di timeline ini kita bisa meng-cut gitu kan. Menggabungkan, men-split, men-stretch audio. Ini contohnya audio nih, kita masukkan. Nah, bisa ya. Kita atur-atur. Untuk pelajaran itu nanti kita pelajari di tools. Ini saja interface-nya dan fungsi-fungsinya. Semangat berkreativitas dan tetap berkarya.